so much motherfucking design on right now. Bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that damn. Bitches on my line, and you know they come strapped. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Larasati dari kelas PIPA 2A. Baik, saya di sini akan menceritakan pemahaman saya mengenai sejarah Baitul Maqdis, akar krisis solusi Palestina. Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddas adalah istilah yang kerap digunakan untuk merujuk pada Masjid Al-Aqsa atau kota Yerusalem. Terkadang juga digunakan pada kawasan yang lebih luas tergantung konteks pembicaraannya. Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam serta merupakan tempat suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Baitul Maqdis adalah tanah yang disucikan oleh 3 agama Samawi, yaitu Islam, Yahudi, dan Kristen. Di sanalah para utusan Allah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, Musa alaihissalam, Sulaiman alaihissalam, dan Isa alaihissalam mendakwahkan agama Allah. Pelajaran yang saya dapat adalah Baitul Maqdis kerap digunakan untuk merujuk pada kota Yerusalem. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengisahkan perjalanan Isya Mi'raj pada penduduk Mekah, dan titik Mi'raj Nabi Muhammad SAW dimulai dari Baitul Maqdis, di mana pada tempat tersebut terdapat Masjidil Aqsa. Peristiwa Isya Mi'raj terdapat di surat Al-Isra ayat 1 yang menyatakan bahwa Baitul Maqdis merupakan tempat yang diberkahi. Baitul Maqdis merupakan kiblat pertama umat Islam serta merupakan tempat suci bagi 3 agama, yaitu Islam, Nasrani, dan Yahudi. Bahwa apa yang terjadi di Baitul Maqdis merupakan konflik kemanusiaan yang berlanjutan, serta seorang muslim sepantasnya kita peduli pada saudara kita yang di sana. Pada hadis Nabi disebutkan, barang siapa yang tidak peduli urusan kaum muslimin, maka dia bukan golonganku. Komitmen yang akan saya tanamkan dalam hati adalah, bila kita mau jujur melihat pada akar masalahnya, maka kita bisa mengetahui sedari awal bahwa bangkitnya Yahudi sampai mereka mampu mendirikan sebuah negara Israel adalah karena kaum muslimin terpecah belah dan tidak lagi disatukan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Selama kaum muslimin bersatu dalam agamanya, dalam kepemimpinan khilafah, maka tanah Palestina dan tanah-tanah kaum muslimin yang lain masih bisa dipertahankan, sebab kita mampu melawan dengan fisik. Sebab bila seperti saat ini kaum muslimin terpecah belah dan tidak memiliki kekuatan, sebab mereka tidak jadi umat yang satu, mereka berselisih hingga Allah mencabut ketakutan dalam diri musuh-musuh Islam, sehingga mereka bisa bertindak semuanya dan sesukanya. Namun kita berharap bahwa momen ini menjadi momen persatuan di antara kaum muslim yang mulai menyadari bahwa persatuan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi pada saat-saat seperti sekarang ketika kaum muslimin diperlakukan semena-mena. Baitul Maqdis adalah milik kaum muslimin dan tidak akan diserahkan pada siapapun, sebab Allah yang menaruh kecintaannya pada tanah itu langsung ke dalam hati mereka yang beriman. Maka siapapun yang tidak terpanggil saat Baitul Maqdis ingin dijarah, meski mereka perlu bertanya, bila Allah dan Rasul menyebut tempat itu, mengapa tak ada bagi kita kepedulian barang sedikit? Upaya yang akan saya lakukan adalah, hanya persatuan itu bukan hadiah yang bisa ditebus dengan harga yang sedikit. Kita harus membuktikan pada Allah bahwa kita layak mendapatkannya. Terkadang ini harus dibuktikan dengan lapang dadahnya kita untuk bisa bersabar dan berjuang bersama kelompok-kelompok kaum muslimin yang lain. Bisa jadi juga kita buktikan dengan tak lelah menetapi momen-momen persatuan sampai Allah memutuskan bahwa persatuan itu diberikan pada kita, lalu kita bisa dibangkitkan dengan Islam. Kehidupan manusia tidak dapat dilepas dari perbuatan dosa dan kesalahan, baik yang tidak disengaja, bahkan ada yang melakukannya dengan sengaja. Meskipun demikian, Allah SWT selalu memerintahkan umat manusia untuk berusaha menjauhi segala perbuatan dosa atau kemaksiatan yang tidak menyepelekan kemaksiatan sekalipun itu adalah dosa kecil, yaitu dengan senantiasa bertobat
dan memohon ampun dari Allah SWT jika terlanjur melakukan. Sekian dari video presentasi saya yang membahas mengenai sejarah Baitul Maqdis, solusi krisis Palestina. Mungkin itu saja yang dapat saya ceritakan tentang pemahaman saya mengenai video yang Bapak kirim. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri billahi wa taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.